Epistemologi. 3. Sumber pengetahuan, rasionalisme, empirisme, dan sintesis Kantian. Pengantar. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci. Untuk menyebutkan beberapa, pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengkaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi, dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengucapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung dan tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengeklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, yaitu bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, yaitu bahasa Latin untuk dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori dan bersifat empiris, berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu, menurut mereka, dapat ditangkap melalui akal semata, tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya, 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalisme berkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga dapat diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tapi bukti indera itu bukan persyaratan untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori, bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal? Jika bukan dari pengamatan atau pengalaman, rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu adalah di dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan hadirnya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari dan mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model nasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes tahun 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz 1645 sampai 1716. Dua pemikiran rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasi melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melalui kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa sumber dari luar, beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. 1641 sampai 1985. Meditasi ketiga. Menurut
Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti ini, kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide adalah di dalam diri kita. Meskipun tidak selalu hadir di pikiran, begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan bahwa dirinya kepada kita. Sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan, pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebutkan ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal, sifat universal dan kebenaran matematis, misalnya tidak diungkap oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pemikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini adalah secara bawaan, namun ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide dan prinsip tertentu yang muncul pada diri kita begitu didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera, ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagian besar pikiran yang sadar yang aktual. Selanjutnya adalah menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman dan sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke 1632-1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersamaan dengan empirisme Skotlandia David Hume, Locke menunjukkan bagaimana empiris mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika dan matematika. Oleh karena itu, tidak berdasarkan jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatan ide memperoleh ide-ide seperti itu, artinya ide-ide bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan innatis dari keberadaan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk menggunakan prinsip-prinsip logika matematika dalam kehidupan sehari-hari, mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan dan dipisahkan oleh pagar di sisi sepanjang dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan penghapus pagar dan memisahkannya. Terbukti seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika matematika adalah tak bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima oleh universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak apa-apa pun di dalam pikirannya yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang banyak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran?
Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adakah kemungkinan untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya? Misalnya, ada menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadari secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses dan transparan dalam pikiran Anda, karena Anda tidak dapat mengingatnya, namun ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya. Jadi, ia pasti sudah ada di dalam. Anda bisa suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda. Tanpa Anda sadari, kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, kebenaran, dan matematis. Jawaban lo adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide-ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menentang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, ia pasti benar, tidak dapat salah, sedangkan ide-ide non-bawaan hanya bersifat kontingen, mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz. Dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta, penekanan empiris terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk mengajukan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan bagi para empiris. Pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana, yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjuknya bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung kepada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita. Karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak bisa kita sadari. Di sini, Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah menghadapi pengujian daripada penjelasan yang rumit, yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikut adalah, apakah pengetahuan a posteriori saja yang memberi kita pengetahuan yang menandai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Seperti kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melalui kita menjadi sadar akan objek. Tetapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkan kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisah seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pemikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian, contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentu suatu objek, entah sederhana atau kompleks. Pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Filsuf empiris penting lainnya.
menulis tentang ide sebagian salinan dari kesan. Kesan itu adalah gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan dan ke dalam atau keluar, yang menjadikannya samar atau lemah. Coba bandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak ada ide, seseorang buta tidak akan memiliki ide tentang warna, menurut Hume. Seseorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun, dia setuju bahwa kecenderungan kita dapat menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita. Itu bersifat bawaan. Di sini saya mendapatkan bahwa banyak kecenderungan-kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu berbeda dengan bagi Descartes. Bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari yang kesan yang terkait. Namun, ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan. Seperti yang akan kita lihat, rencananya adalah menjejaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa itu tidak selalu ada hubungan satu-satunya antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya, kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita dapat membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan kebenarannya, yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari satu kesan tertentu, maka harusnya contoh-contoh ini dan bukan konsep-konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula konsep-konsep rasionalis seperti di atas, di antara, sama, dan sejenisnya. Mewujudkan bukan hanya menyalin kesan-kesan yang terlibat, faktanya tidak ada kesan sama sekali yang terkait dari konsep rasional ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam sehubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar. Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan. 1 kurang 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, dan rasional dalam pemikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus itu tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Ahli-ahli ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran setidaknya bagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterimanya. Dan untuk membentuk konsep yang ada di dalamnya, tidak ada korespondensi atau satu-satunya antara kesan dan ide. Ini menentang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap yang perlu menentukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori, atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi. Kegeseran dan sifat langsung sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Pasti kita secara langsung membongkar ide ini. Pertimbangkan apakah kita bisa salah satu tentang sensasi kita. Secara umum tanggapan bahwa sementara kita bisa salah tentang
tentang seperti apa dunia ini. Kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu, bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda. Anda bisa dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan tidak dapat menggunakan bahasa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tersebut. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau metalik atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda. Tetapi itu tidak mempengaruhi kapasitas dan keteraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant 1724-1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan kita untuk memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman disklarifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu merupakan serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa jika kita melihat bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan akibat sebab, dan termasuk ke dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi negasi, partikular, universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi, kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kan berpendapat, oleh karena itu ruang, waktu, sebab, akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya direpresentasikan kepada kita dalam struktur dan konsep bawaannya sesuai dengan pikiran di sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental, dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur, jembatan, atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan atau input, objek persepsi, kesadaran langsung yang disampaikan oleh kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkap, objek persepsi tanpa konsep itu buta, dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini, kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendental kan demikian pandangan tersebut. Mencapai kesetimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut, dan menggabungkan masuk dan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir yang pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang paling mempengaruhi Kant. Selanjutnya ada pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan dedukasi adalah alat yang melalui fakultas akan beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seseorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa dedukasi atau jenis penalaran yang kebenaran kesimpulannya dijamin oleh kebenaran premisnya harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan memasuki ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi, kebenaran yang bergantung dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Bagian 4. Hume berpikir bahwa metode dedukasi membangun hubungan di antara ide-ide yang telah diperoleh melalui pengalaman. Misalnya, seorang ibu adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Misalnya, proposisi bahwa lingkungan itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Penyangkalan atasnya mempengaruhi pada kontradiksi. Mereka juga dikenal sebagai a priori, karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada.
Karena alasan ini, hubungan ide dan edukasi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substansif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas. Bahkan jika pemahaman kita dapat bersirat dalam premis-premis argumen edukasi, yang kesimpulan membuat eksplisit materi fakta. Bagi Hume didasarkan pada pengalaman dan pengalaman, beberapa diantaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induktif tidak pasti, ia pasti mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga dapat terjadi besok. Kemungkinan kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tetapi tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberi kita kebenaran a posteriori dan secara kontingen benar. Penyangkalan atasnya dapat dipahami tanpa kontradiksi. Karena materi fakta tidak dapat benar menurut definisi. Ia menambahkan informasi baru yang substantif ke pengetahuan kita yang telah ada, tidak seperti hubungan ide-ide. Sebagaimana seorang rasionalis pada awalnya, kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberikan kita pengetahuan yang memadai menurutkan. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut sebagai kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah berkandung di dalam dan merupakan arti dari subjektif. Misalnya pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat pada subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat berjuang adalah pria yang belum menikah. Bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti dari subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat tersebut itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena kita tidak perlu memeriksa untuk dunia untuk mengetahui apa ia benar. Kebenaran analitik dapat diketahui secara a priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak terkandung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Walau seperti yang akan segera kita lihat, kan berpendapat ini tidak berlaku untuk semua kebenaran sintetik. Misalnya, pertimbangkan proposisi George si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang penulis, dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini. Karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kan berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun meskipun demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam memahami pengalaman kita. Maka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini mengandaikan bahwa dunia itu sendiri yang memberi informasi dan konsep terstruktur dengan cara memungkinkan keterpahaman atau intelligibility. Cara-cara tertentu di dunia harus terstruktur, ruang waktu dan sehubungan sebab akibatnya, misalnya menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat. Ia bersifat sintetik dan mungkin kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori. Kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal sekarang ditambah ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan menstruktur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis. Yang kan maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda, elemen kognisi bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalam dan satu kognisi.
akan menjelaskan 3 jenis sintesis proses, dimulai dengan sintesis pemahaman dan persepsi, melewati sintesis berproduksi dan imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengalaman dengan sebuah konsep. Bagikan pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis produksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Dan sintesis pengenalan dalam suatu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungan dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama, kita membentuk konsep tentangnya. Mengenali sesuatu sebagai waktu di kesatuan objek di bawah suatu konsep berarti melekatkan makna pada persepsi. Keterlibatan makna ini yang disebutkan sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagi Kant adalah memungkinkan apersepsi membutuhkan 2 jenis ketentuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus mempresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri bersatu yang disebutkan sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi, dan menyimpulkan bahwa karena satuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan tak terucapkan mengenai dunia yang mandiri dan pikiran tempat kita hidup, dan fasilitasi oleh pengalaman subjektif kita, tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori Kant memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara nasionalis dan empiris yang berpuncak pada sintesis Kant, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substantif. Konteks 1. Revolusi Kopernikan Kant dalam epistemologi. Dalam Critique of Pure Reason-nya, Kant merangkum epistemologinya dengan menarik analogi revolusi Kopernikus, yaitu pergeseran astronomi dari model alam semesta geosentris ke heliosentris, yang dinamai dengan mengacu pada nama Nicolaus Copernicus 1473-1543, matematikawan dan astronom Polandia abad ke-16. Sampai sekarang diasumsikan bahwa semua kognisi kita harus sesuai dengan objek, tetapi semua upaya untuk menemukan suatu tentang objek secara a priori melalui konsep-konsep yang akan memperluas kognisi kita. Dalam asumsi ini kita menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita coba sekali lagi apakah kita tidak melangkah lebih maju terkait masalah metamifisikan dengan mengasumsikan bahwa objek harus sesuai dengan kognisi kita, yang akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang diminta dari kognisi secara a priori. Atasnya yaitu untuk menetapkan sesuatu tentang objek sebelum diberikan kepada kita. Ini akan seperti pemikiran pertama Kopernikus yang saat dia tidak membuat kemajuan yang baik dalam penjelasan tentang gerakan langit, jika dia berasumsi bahwa seluruh benda langit berputar mengelilingi pengamat, mencoba untuk melihat apakah kemungkinan dia tidak akan lebih berhasil jika dia membuat pengalaman berputar dan membiarkan bintang-bintang diam. Sekarang dalam metamifisika kita dapat mencoba dengan cara yang sama memahami intuisi objek. Jika intuisi harus sesuai dengan konstitusi objek, maka saya tidak tahu bagaimana jika dapat mengetahui apapun tentang objek secara a priori. Tetapi jika objek sebagai objek indera sesuai dengan konstitusi fakultas intuisi kita, maka saya dapat mempresentasikan kemungkinan ini dengan sangat baik untuk diri saya sendiri. Namun karena saya tidak bisa berhenti dengan intuisi ini, jika intuisi itu ingin menjadi kognisi, tetapi kita harus merujuk sebagaimana representasi untuk sesuatu sebagai objeknya, dan menentukan objek ini melalui saya dapat mengasumsikan entah bahwa konsep yang melalui saya membawa penentuan ini juga sesuai dengan objek yang sama tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek itu secara a priori, atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama, yaitu pengalaman yang di dalamnya objek itu dapat dikendalikan sebagai objek yang diberikan. Itu sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini saya segera melihat jalan keluar yang lebih mudah dari kesulitan, karena pengalaman itu sendiri adalah semacam kognisi yang membutuhkan pemahaman atau aturan harusnya saya asumsikan dalam diri saya sebelum objek apapun diberikan kepada saya.
Karenanya bersifat a priori, yaitu aturan yang diekspresikan dalam konsep secara a priori, yang dengannya semua objek mengalami harus sesuai dengan semua objek itu harus setuju.